tawaran aneh dari negeri seberang. Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa. Seorang pemuda biasa dari desa kecil di pinggiran Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Anak bungsu dari 3 bersaudara, lulusan SMA yang tak sempat melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ayah sudah meninggal sejak aku kelas 2 SMA, dan sejak itu, aku bantu ibu berjualan sayur keliling. Hidup sederhana, seadanya. Setelah lulus, aku kerja serabutan. Pernah jadi kuli bangunan, jaga konter pulsa, bahkan sempat ikut proyek borongan jadi tukang cat rumah. Tapi tak ada yang bertahan lama. Gajinya kecil, kadang telat dibayar, kadang malah nggak dibayar sama sekali. Teman-teman seumuranku banyak yang sudah merantau ke luar negeri, Korea, Jepang, Taiwan. Mereka kirim uang, bangun rumah, beli motor, bantu orang tua. Aku masih tinggal di rumah bilik bambu, nambal genteng sendiri kalau bocor. Sampai suatu hari, hidupku berubah. Semua bermula dari sebuah panggilan telepon yang datang pada sore mendung, setelah aku pulang dari pasar bantu ibu. Mas Raka, saya dari agensi penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Kami dapat nama Mas dari rekomendasi rekan lama. Ada lowongan mendesak. Mau dengar dulu? Aku awalnya ragu. Lowongan apa, Pak? Kerja di Taiwan. Rawat seorang wanita yang lumpuh. Perempuan, janda, tinggal sendiri di rumah besar. Gajinya 100 juta rupiah per bulan. Aku refleks tertawa. 100 juta? Per bulan? Jaga orang lumpuh? Maaf, Pak, ini nggak salah sambung? Tapi suara di ujung sana tetap tenang. Betul, Mas. Tapi ada syaratnya. Kerja ini bukan seperti biasanya. Mas harus tinggal di rumah si pasien selama 6 bulan penuh. Tidak boleh keluar rumah sama sekali. Bahkan tidak boleh menghubungi orang luar tanpa izin. Dan Mas dilarang keras bertanya soal masa lalunya. Aku terdiam. Kalimat itu membuat bulu kudukku sedikit merinding. Dilarang bertanya soal masa lalu? Tinggal di rumah besar, sendirian dengan janda lumpuh? 100 juta per bulan? Rasanya seperti plot film horor. Maaf, Pak. Ini serius? Kalau Mas Raka ragu, boleh tanya ke rekan kami di Surabaya. Semua dokumen legal. Visa kerja, izin tinggal, tiket, semua diurus. Mas tinggal siap mental saja. Aku tak langsung jawab. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan 100 juta sebulan terus berputar di kepalaku. Dalam setahun, aku bisa lunasi utang ibu, renovasi rumah, bahkan mungkin buka usaha sendiri. Tapi ada suara kecil dalam hati yang bilang, ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Apakah ini jebakan? Atau semacam perdagangan manusia terselubung? Esoknya, aku berangkat ke Surabaya. Bertemu orang dari agensi. Mereka tampak profesional. Ada kantor, ada papan nama, bahkan ada beberapa mantan pekerja migran yang berbagi cerita. Katanya, klien yang satu ini memang aneh, tapi tak pernah menyakiti. Bayarannya nyata. Seminggu kemudian, semua beres. Aku menandatangani kontrak kerja dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Tiket pesawatku ke Taipei dikirim via email. Uang muka 5 juta rupiah ditransfer ke rekening. Aku masih ingat malam sebelum berangkat, ibu memelukku erat di depan rumah. Raka, kamu yakin? Ibu ada firasat aneh. Aku mengangguk. Aku cuma jaga orang sakit, Bu. Nggak lebih. Kalau aku berhasil, kita bisa bangun rumah baru. Pagi itu, aku berangkat dengan tas ransel berisi pakaian, paspor, dan harapan besar. Hatiku campur aduk, antara semangat, takut, dan penasaran. Aku tak tahu siapa wanita yang akan kujaga. Tak tahu kenapa dia begitu tertutup. Tapi satu hal yang kutahu, setelah kaki ini menginjak Taiwan,
hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan ternyata, dugaanku benar. Rumah besar yang sepi. Udara Taiwan terasa berbeda sejak aku keluar dari Bandara Taoyuan. Lebih lembab, tapi bersih. Langit kelabu, tanda musim dingin mulai datang. Aku dijemput oleh seorang pria muda dari agensi lokal, mengenakan jaket tebal dan masker. Bahasa Inggrisnya patah-patah, tapi cukup jelas mengantarku ke mobil. Perjalanan menuju Hualien memakan waktu cukup lama. Kami melewati kota-kota kecil, pegunungan, dan terowongan panjang. Aku menatap keluar jendela, mencoba membayangkan seperti apa kehidupanku 6 bulan ke depan. Di tengah pikiran itu, pria di sampingku tiba-tiba bicara. Majikan kamu? Madam Lee. Dia tidak bicara banyak. Tapi dia bayar mahal. Jangan banyak tanya. Dia tidak suka. Aku hanya mengangguk, berusaha menyimpan semua rasa penasaran. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar bergaya kolonial tua, aku sempat berpikir kami salah alamat. Rumah itu seperti villa tua zaman Belanda, berdiri sendirian di kaki bukit. Bangunannya 2 lantai, cat putih yang mulai pudar, dan pepohonan tinggi mengelilinginya seperti penjaga sunyi. Ini rumahnya, kata si sopir. Saya pergi. Nanti kamu langsung kerja. Dia sudah tahu kamu datang. Aku berdiri mematung dengan tas di tangan. Tak ada pelayan. Tak ada suara anjing. Hanya gerimis halus dan udara dingin menusuk leher. Dengan ragu, aku mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka otomatis, entah sensor atau dikendalikan dari dalam. Di ambang pintu, duduk seorang wanita di kursi roda listrik. Wajahnya tenang, pucat, nyaris tanpa riasan. Rambut panjang hitamnya dikepang rapi. Dia mengenakan sweater abu-abu dan selimut menutupi kakinya. Kamu Raka? Suaranya pelan, beraksen Indonesia yang masih kentara. Aku mengangguk. Iya, Madam Lee. Saya perawat baru Anda. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu memutar kursi rodanya masuk ke dalam. Ikut saya. Kamu tinggal di kamar bawah. Mulai kerja sekarang. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Lantainya dari kayu tua, dinding penuh lukisan dan rak buku. Tidak ada suara TV, tidak ada musik. Hanya detak jam tua dan derit roda kursinya. Selama 2 hari pertama, aku masih mencoba membiasakan diri. Madam Lee hanya makan 2 kali sehari. Dia tak banyak bicara, hanya memberi instruksi seperlunya. Aku membantu mandi, mengganti bajunya, menyuapinya makan, memijat tubuhnya yang kaku. Tapi dia selalu menjaga jarak, seolah aku bukan manusia, melainkan alat. Aku tak melihat ponsel, tak ada laptop, bahkan tak kutemukan televisi. Tapi yang paling aneh adalah tidak ada cermin di rumah ini. Kamar mandinya bersih, tapi kosong dari benda-benda pribadi. Tidak ada parfum, tidak ada sisir rambut. Seperti rumah tanpa jiwa. Di malam hari, aku tak bisa tidur nyenyak. Rumah ini kadang berderit seperti ada yang berjalan di atas loteng. Aku tahu suara kayu tua bisa menipu, tapi tetap saja rasa was-was itu tak pernah pergi. Dan yang paling membuatku merinding, setiap malam, tepat pukul 2, aku mendengar suara tangisan pelan. Seperti perempuan menangis di kejauhan. Tapi saat aku keluar kamar dan berjalan menuju sumber suara, semuanya hening. Esok paginya, Madam Lee tetap diam dan dingin. Seolah tak ada yang terjadi. Aku mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa dia hidup sendiri, di rumah besar dan sunyi, dengan luka yang tak hanya di tubuhnya, tapi juga di matanya? Dan malam ketiga, saat aku membantu merapikan tempat tidurnya, aku tak sengaja melihat foto tua tersembunyi di balik bantal. Seorang wanita muda, cantik, mengenakan kebaya. Rambut digelung. Latar belakangnya rumah di Indonesia. Nama di belakang foto itu membuat jantungku berdetak lebih cepat.
Lina Kartika, Surabaya, 2007. Surat tua di bawah kasur. Aku menatap nama di belakang foto itu berkali-kali, mencoba memastikan bahwa aku tak salah baca. Lina Kartika, Surabaya, 2007. Nama itu bukan nama Mandarin. Bahkan, terdengar sangat familiar. Aku ingat pernah mendengarnya, entah dari berita lama atau cerita yang pernah dibicarakan orang kampung. Tapi apa hubungannya dengan Madam Li? Kupandangi foto itu sekali lagi. Wajah muda yang tersenyum dalam kebaya itu tak jauh berbeda dengan wajah pucat Madam Li saat ini. Hanya saja, mata di foto itu masih hidup, sementara mata Madam Li sekarang seperti kosong. Beku. Aku menyelipkan kembali foto itu diam-diam, berusaha bersikap biasa. Tapi sejak saat itu, rasa penasaran dalam diriku tumbuh tak terkendali. Siapa sebenarnya wanita yang kini kupanggil majikan itu? Dan apa yang disembunyikannya dariku? 3 hari kemudian. Hari-hari berlalu seperti rutinitas tak berjiwa. Bangun, memandikan Madam Li, membuat sarapan, menyuapinya, membantu terapi kecil di ruang tengah, lalu malam datang lagi. Tapi setiap hari, aku mencari-cari petunjuk, di rak buku, di laci, di gudang yang berdebu. Hanya sedikit yang bisa kutemukan. Sebagian besar buku dalam bahasa Mandarin. Tak ada dokumen pribadi. Tak ada surat keluarga. Hingga malam itu, aku sedang membersihkan kamar Madam Li saat dia tertidur karena obat. Saat mengganti spray, salah satu sisi kasur terangkat sedikit lebih tinggi dari yang lain. Naluriku mendorongku untuk mengangkat kasurnya sepenuhnya, dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah kotak kayu tua, dililit pita merah kusam. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Isinya hanya satu benda, selembar surat yang sudah menguning. Tulisan tangan rapi dalam bahasa Indonesia memenuhi halaman itu. Surat yang ditulis untuk orang asing, mungkin siapapun yang kelak menemukannya. Isi surat. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku bukan lumpuh karena kecelakaan. Aku lumpuh karena kutukan hati. Namaku Lina Kartika. Aku dilahirkan di Surabaya, 1983. Di usia 22 tahun, aku dinikahkan oleh keluargaku kepada pria Taiwan yang kaya raya, pengusaha dari Hualien. Keluargaku senang, mereka pikir aku akan hidup bahagia di luar negeri. Tapi mereka salah. Setelah aku pindah, dia mengurungku. Menyiksaku. Mengambil segalanya dariku. Termasuk anak yang tumbuh dalam rahimku. Aku mencoba kabur. Tapi kecelakaan itu merenggut kaki dan anakku sekaligus. Aku bertahan hidup, tapi aku bukan lagi manusia utuh. Yang tersisa kini hanyalah aku dan kenangan yang menyakitkan. Aku tak bisa menahan napas saat selesai membaca. Surat itu lebih dari sekadar curahan hati. Itu adalah jeritan jiwa seseorang yang telah kehilangan segalanya. Lina Kartika bukan hanya korban. Dia juga saksi hidup dari tragedi yang mungkin tak pernah diungkap ke publik. Madam Li adalah Lina. Seorang wanita Indonesia yang hilang, tersembunyi di negeri orang, hidup di balik nama baru dan tembok rumah besar yang sunyi. Aku duduk di lantai, memandangi surat itu sambil bertanya-tanya, kenapa dia memilih diam? Kenapa tak pernah melapor? Dan kenapa, dari semua orang, aku yang dipilih untuk masuk ke dalam hidupnya? Malam itu, aku menyimpan kembali surat itu. Tapi segalanya sudah berubah. Aku tak lagi bekerja hanya untuk uang. Sekarang, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di rumah ini. Dan mungkin, aku sudah terlibat terlalu dalam untuk mundur. Rahasia dari Indonesia. Sejak malam aku menemukan surat itu, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena Madam Li berubah, tapi karena aku yang tak bisa lagi berpura-pura. Kini setiap kali aku menyuapinya makan, menatap matanya, atau membantu memijat kakinya yang lemah, aku tahu siapa dia sebenarnya. Lina Kartika.
Bukan hanya Madam Li yang kaya dan misterius dari Taiwan, tapi seorang perempuan Indonesia yang telah melalui neraka dan memilih diam. Aku tidak langsung bertanya. Aku tahu, luka sejenis itu tak bisa disodok paksa. Tapi dalam hati, aku menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang 3 hari kemudian. Malam tanpa obat. Biasanya setiap malam, aku memberikan obat penenang ringan agar Madam Li bisa tidur. Tapi malam itu dia menolak. Jangan kasih obat malam ini, katanya dengan suara lebih dalam dari biasanya. Aku ingin berpikir. Aku ingin mengingat. Kami duduk berhadapan di ruang tamu, lampu temaram menyinari wajahnya yang lebih terlihat rapuh. Di luar, hujan mengguyur kaca jendela. Angin membuat pohon-pohon bergoyang seperti berbisik. Kamu tahu aku bukan orang sini, kan? Aku tahu, jawabku pelan. Aku tahu kamu dari Surabaya. Namamu Lina Kartika. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia tertawa kecil, tawa getir yang tak mengandung kebahagiaan. Akhirnya kamu tahu juga. Aku sudah tahu kamu akan cari tahu. Semua orang pasti penasaran. Apalagi kalau dikurung di rumah ini selama 6 bulan. Aku mengangguk. Tapi aku nggak mau menghakimi. Aku cuma ingin tahu kenapa kamu memilih hidup seperti ini. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, dia bicara lebih dari 2 kalimat. Bukan sebagai Madam Li, tapi sebagai Lina. Kisah yang tak pernah tayang di TV. Aku lahir di keluarga sederhana. Ayahku tukang kayu, ibuku penjahit. Tapi mereka punya mimpi besar. Mereka ingin aku hidup lebih baik. Jadi saat ada pria kaya dari Taiwan datang melamar lewat jalur perjodohan, mereka langsung setuju. Namanya Chen Yong. Usianya 20 tahun lebih tua. Tapi dia tampak sopan saat datang ke rumah. Memberi hadiah, uang, janji. Aku takut, tapi tak berani menolak. Setelah kami menikah dan pindah ke Taiwan, dia berubah. Dia kasar, posesif, curiga terus. Aku dilarang keluar rumah. Dia ambil pasporku, hapus semua kontakku. Dan saat aku hamil, dia bilang anak itu bukan miliknya. Suatu malam, dia memukulku hingga pingsan. Saat sadar, aku di rumah sakit. Dokter bilang anakku tidak selamat. Dan tubuhku lumpuh sebagian karena jatuh dari tangga. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya basah. Aku ingin mati saat itu. Tapi entah kenapa aku bertahan. Mungkin karena aku masih ingin cerita ini didengar. Tapi saat Chen Yong akhirnya meninggal karena sakit jantung, aku tidak merasa lega. Yang tersisa hanya rumah ini, uang kompensasi dari asuransi dan sunyi. Aku ganti nama jadi Madam Li, dan hidup dalam bayangan. Aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan hanya wanita lumpuh. Tapi sebuah puing kehidupan yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Kenapa kamu pilih aku? Dari sekian banyak orang, kenapa aku? Dia tersenyum samar. Karena kamu orang Indonesia. Aku ingin seseorang dari tanah kelahiranku tahu bahwa aku masih hidup. Bahwa aku bukan legenda, bukan hantu, bukan cerita yang hilang begitu saja. Diam-diam, hatiku seperti diremas. Sejak itu, hubungan kami perlahan berubah. Dia tak lagi terlalu kaku. Kadang kami duduk di taman kecil belakang rumah, dia bercerita sedikit demi sedikit. Tentang teman sekolahnya di Surabaya. Tentang angkot. Tentang rujak cingur. Aku mendengarkan semuanya. Tak menilai. Hanya jadi telinga. Dan mungkin jadi satu-satunya saksi yang ia punya. Tapi aku tahu, masa lalu seperti milik Lina tak pernah benar-benar hilang. Dan aku belum tahu bahwa masa lalunya sedang bersiap mengetuk pintu rumah itu lagi. Pilihan yang mengubah hidup. Hari-hari setelah pengakuan Lina terasa lebih ringan, sekaligus lebih berat.
Lebih ringan karena hubungan kami tidak lagi penuh sekat. Kini, dia memanggilku dengan nada lebih hangat. Sesekali tersenyum, bahkan bercanda kecil. Tapi lebih berat karena aku tahu beban di hatinya belum benar-benar terangkat. Dan itu terbukti saat seseorang datang ke rumah, tepat di bulan kelima aku bekerja di sana. Ketukan di pintu. Pagi itu, hujan baru saja reda. Kabut masih menggantung di pekarangan belakang. Aku sedang menyuapi Lina bubur hangat ketika 3 ketukan terdengar di pintu utama. Lina langsung diam. Sendok yang baru saja masuk ke mulutnya jatuh ke mangkuk. Siapa itu?" bisikku, setengah panik. Aku tidak tahu," jawabnya pelan. Tapi aku tahu dia berbohong. Wajahnya tegang. Matanya takut. Aku berdiri dan perlahan menuju pintu. Dari lubang intip, kulihat seorang pria tua berdiri mengenakan jas hitam dan payung besar. Di belakangnya, mobil hitam mewah terparkir di jalan sempit. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Anda siapa?" tanyaku. Saya Emerwu, pengacara keluarga Chen. Saya datang untuk menemui Nyonya Lina Kartika. Namanya disebut lengkap. Seolah masa lalu kini berdiri di ambang pintu, menuntut diakui kembali. Kebenaran yang tak pernah usai. Lina menolak menemuinya di awal. Tapi setelah kudorong kursi rodanya ke ruang tamu, dan pria itu mulai bicara, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Saya membawa surat wasiat terakhir dari mendiang Chen Yong. Kami baru menyelesaikan proses hukum atas warisan dan hak-hak properti di Taiwan. Dan, ada satu permintaan pribadi dari keluarganya. Lina menatap tajam. Apa? Putra dari saudara Chen ingin bertemu Anda. Dia percaya Anda menyimpan sesuatu yang bukan milik Anda, dokumen lama, atau mungkin lebih dari itu. Aku tak mengerti. Apa maksudnya? Lina tak pernah bilang soal dokumen. Tapi dia terlihat panik. Tangannya gemetar. Dia menunduk lama, sebelum akhirnya berkata, "Suruh mereka pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan diriku sendiri sudah bukan milik siapa-siapa." Emerwu meletakkan kartu namanya di meja dan pergi tanpa menekan. Tapi sebelum menutup pintu, dia menatapku dan berkata pelan, "Jaga dia baik-baik. Kadang, masa lalu tidak datang untuk berdamai. Tapi untuk menyakiti lagi. Perasaan yang tak bisa dibohongi." Malam itu, aku duduk bersama Lina di beranda belakang. Kami diam cukup lama, sampai akhirnya aku berkata, Kalau kamu takut kita bisa pergi. Kita bisa cari tempat lain. Aku temani kamu." Dia menoleh pelan. Menatapku dalam-dalam. Kenapa kamu peduli padaku, Raka? Bukankah awalnya kamu hanya datang untuk uang?" Aku terdiam. Lalu berkata dengan jujur. Awalnya, iya. Tapi sekarang aku lihat kamu bukan sebagai beban. Kamu bukan sekadar pasien. Kamu orang yang membuatku merasa dibutuhkan. Dan aku nggak mau kamu hadapi ini sendirian. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendiri. Sebuah pilihan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lina memberikan amplop putih padaku. Ini tiket pesawat kembali ke Indonesia. Uangmu sudah ditransfer penuh, seperti janji awal. Kamu bebas pergi kapan saja. Aku menatapnya heran. Kamu mengusirku? Dia menggeleng. Tidak. Aku memberimu pilihan. Kalau kamu pergi sekarang, aku tak akan salahkan. Semua sudah lunas. Tapi kalau kamu tinggal, kamu harus siap menghadapi semuanya. Termasuk kemungkinan terburuk. Aku melihat tiket itu. Kembali ke kampung. Bertemu ibu. Hidup normal. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, normal tidak terasa cukup.
Aku memandang wajah Lina. Perempuan yang kehilangan segalanya tapi masih mencoba bertahan. Dan tanpa sadar, dia telah menjadi bagian dari hidupku juga. Akhirnya aku berkata, aku tetap di sini." Dia tersenyum. Kali ini, senyum yang utuh. Tapi belum seminggu setelah keputusanku, sesuatu terjadi. Seseorang membobol rumah. Tembok yang retak. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi, bahkan untuk rumah sebesar ini. Aku sedang membaca buku di kamar ketika alarm kecil dari dapur berbunyi, bukan alarm pencuri, hanya bunyi sensor gerak yang terpasang seadanya. Sesuatu atau seseorang baru saja bergerak di sana. Aku langsung bangkit, mengambil senter, dan berjalan pelan menuju dapur. Lampu mati. Angin dari jendela terbuka membuat tirai berayun pelan. Tapi aku yakin jendela itu tadi tertutup. Tiba-tiba, kudengar bunyi langkah kaki. Cepat dan ringan. Siapa di sana?" teriakku. Tak ada jawaban. Aku menyalakan senter dan menyapu ruangan. Di lantai dapur yang basah karena hujan sisa sore tadi, ada bekas tapak kaki berlumpur. Kecil. Mungkin ukuran sepatu wanita. Tapi tidak milik Lina, dia tak bisa berjalan. Aku mengikuti jejak itu menuju lorong belakang, lalu ke ruang penyimpanan tua yang selama ini selalu dikunci. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit. Isi ruangan yang dilarang. Ruangan itu gelap dan dingin. Ketika kusenter ke dalam, aku melihat tumpukan kardus tua, koper, dan kotak besi berukuran besar di pojok ruangan. Kotak itu tertutup, namun tak terkunci. Aku mendekat, lalu perlahan membukanya. Dan di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen lama, surat-surat dalam bahasa Indonesia, paspor, serta sebuah album foto. Foto-foto itu memperlihatkan Lina muda bersama seorang bayi. Senyum mereka cerah, diambil di ruang yang tak kukenali. Tapi salah satu foto tertulis tanggal, Mei 2008. Tunggu. Bukankah Lina bilang anaknya meninggal? Jantungku berdegup makin kencang. Konfrontasi. Keesokan paginya, aku duduk di ruang tamu sambil memegang salah satu foto bayi itu. Saat Lina bangun, dia langsung tahu aku menemukan sesuatu. "Lina, kamu bilang anakmu meninggal. Tapi ini siapa?" Dia menatap fotonya lama. Matanya kosong. "Itu dia memang anakku. Tapi dia tidak mati. Aku disuruh bilang begitu oleh rumah sakit. Oleh suami lamaku." Aku terdiam. Napasku tercekat. Setelah kecelakaan itu, aku kehilangan kesadaran. Waktu bangun, mereka bilang anakku meninggal. Tapi ternyata, Chen Yong menyembunyikannya. Dia tak mau ada anak, berdarah campuran, yang mempermalukan nama keluarga. Anakku diambil, diadopsi paksa oleh keluarga saudaranya di Taipei. Dan sejak itu aku tak pernah tahu kabarnya lagi. Air matanya jatuh. Aku pernah coba cari. Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku hanya janda lumpuh dengan nama palsu. Semua akses ditutup. Semua pintu terkunci. Aku merasa campur aduk, marah, sedih, dan tak percaya. Ternyata rahasia terbesarnya bukan tentang luka, tapi tentang anaknya yang masih hidup. Seseorang kembali. 3 hari setelah kejadian itu, pengacara MRW kembali. Tapi kali ini, dia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri seorang pemuda. Tinggi, rambut hitam pendek, wajahnya mirip Lina terutama di bagian mata. Namanya Kai, kata MRW. Usia 20. Dia menemukan dokumen adopsinya setahun lalu. Sejak itu dia mencari ibunya. Lina menutup mulutnya. Tangis pecah tanpa suara. Kai menatap Lina, bingung, takut, dan ragu. Tapi setelah beberapa detik, dia maju perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun,
Ibu dan anak yang dipisahkan oleh kebohongan akhirnya bertemu kembali. Tapi tidak semua berakhir bahagia. Kai tidak datang sendirian karena ingin berpelukan dan mengucap, "Ibu." Dia juga datang membawa ancaman dari keluarga angkatnya, yang mengincar warisan Lina, warisan yang dulu diberikan kepada Chen, tapi kini secara hukum diwariskan kepada putra kandung Lina. Keluarga angkatku tahu aku mencarimu. Mereka bilang, kalau aku menemuimu dan mengakui ini semua, maka semua hak yang mereka miliki atas rumah ini dan uang itu akan hilang. Mereka ingin aku memaksamu menyerahkan semuanya. Atau mereka akan buat hidupmu kembali jadi neraka. Kini pilihan ada di tangan Lina. Menyerah dan hidup kembali dalam bayang-bayang. Atau berjuang bersama anak dan orang asing yang kini sudah seperti keluarganya sendiri, untuk merebut kembali hidupnya yang dicuri. Dan aku tahu, aku tidak akan biarkan dia berjuang sendirian. Warisan yang berdarah. Setelah pertemuan emosional antara Lina dan Kai, rumah itu tak lagi sepi. Tapi kesunyian yang dulu terasa sunyi dan beku, kini digantikan oleh ketegangan yang diam-diam merayap di antara dinding-dinding tua. Kai tinggal sementara di salah satu kamar tamu. Dia sopan, hati-hati, tapi jelas sedang memproses banyak hal, tentang ibunya, masa lalunya, dan fakta bahwa selama ini ia tumbuh dalam kebohongan yang dirancang rapi. Dan di tengah upaya membangun kembali hubungan yang hilang 2 dekade, ancaman mulai datang dari luar. Surat panggilan pengadilan. 2 minggu setelah kedatangan Kai, sebuah amplop resmi datang ke rumah. Dikirim langsung oleh firma hukum mewakili keluarga angkat Kai, keluarga Chen. Isinya tegas dan singkat. Seluruh properti dan aset mendiang Chen Yong, termasuk rumah yang kini ditempati Nyonya Lina Kartika, dinyatakan menjadi bagian dari sengketa warisan. Kami menuntut penyerahan sukarela aset, atau akan menempuh jalur hukum dan pemaksaan berdasarkan dokumen pewarisan sebelumnya. Lina pucat. Kai gemetar saat membaca. Aku? Marah bukan main. Ini rumahmu, Lina. Kamu yang berhak atasnya. Kamu korban. Mereka nggak bisa ambil semuanya lagi darimu. Tapi Lina hanya menatap kosong. Mereka sudah pernah mengambil segalanya. Apa kamu pikir mereka takut mengulanginya? Pilihan yang tak bisa mundur. Malam itu, setelah Kai tertidur, Lina memintaku duduk bersamanya di ruang tengah. Hujan deras mengguyur kaca jendela, petir sesekali menyambar seperti alam pun ingin bicara. Raka, aku sudah lelah. Tapi sekarang aku tahu kenapa Tuhan tidak membuatku mati waktu itu. Kenapa? Tanyaku pelan. Karena aku harus menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran berdiri, walau terlambat. Kai berhak tahu siapa dirinya. Dan aku akhirnya bisa melihat wajah anakku lagi. Dia menarik napas berat, lalu menatapku lurus. Tapi jika semua ini harus dibayar dengan harta, rumah, bahkan sisa hidupku, aku rela. Tapi aku tak mau anakku disakiti lagi. Aku menggenggam tangannya. Kita akan lawan mereka, Lina. Tapi kamu harus kuat. Jangan lari. Serangan tak terduga. Beberapa hari kemudian, tepat saat malam ulang tahun Kai yang ke-21, dan untuk pertama kalinya, ada tawa kecil di meja makan, serangan itu datang. Bukan fisik. Tapi sistematis. Licik. Rekening bank Lina dibekukan. Listrik rumah dimatikan sepihak. Dan muncul berita di situs lokal yang menyebut Lina adalah mantan istri bermasalah yang melarikan diri dari hukum keluarga Chen. Mereka tidak datang dengan senjata. Mereka datang dengan kekuatan uang dan reputasi. Lina terpukul. Kai ingin membalas, tapi tak tahu caranya. Dan aku? Aku tahu satu-satunya jalan. Kita harus buka semuanya. Ke publik. Ke pengadilan. Kita ceritakan semua, surat itu, penyiksaan, pemalsuan dokumen, semua. Dunia harus tahu. Lina terdiam.
Lalu mengangguk pelan. Oh, kalau aku jatuh lagi, aku ingin jatuh karena melawan. Bukan karena diam. Langkah pertama melawan. Kami menemui pengacara. Yang baik. Indonesia-Taiwan, paham hukum dua negara. Kami kumpulkan bukti. Surat yang kutemukan di bawah kasur. Foto-foto anaknya. Surat adopsi KAI yang tak sah. Catatan rumah sakit yang pernah Lina curi diam-diam. Dan minggu itu juga, permohonan banding hukum kami ajukan. Kisah Lina mulai menarik perhatian media lokal. Seorang wartawan muda menulis kisahnya secara anonim. Seorang wanita Indonesia yang dibungkam 2 dekade akhirnya melawan keluarga kaya yang pernah mengurungnya. Dan meski aku tahu perjuangan ini baru permulaan, aku bisa melihat mata Lina tak lagi kosong. Tembok yang berdarah. Tapi saat malam tampak tenang dan harapan mulai tumbuh, kejadian itu datang seperti badai. Seseorang memecahkan jendela ruang tengah dengan batu besar yang dibungkus surat ancaman. Kalian tidak akan menang. Tinggalkan rumah itu. Atau kalian akan berakhir seperti Chen Yong, mati sendirian. Kami tak lagi bicara soal sengketa biasa. Ini sudah berubah jadi perang pribadi. Dan aku sadar, aku dan Lina kini bertarung melawan bukan hanya orang-orang kuat, tapi juga iblis yang dibentuk dari kebencian lama. Pengadilan dimulai. Lina hadir di kursi saksi, duduk di kursi roda, tubuhnya ringkih, tapi mata tajamnya membakar ruangan. Di sampingnya, KAI duduk tenang. Aku di belakang mereka, menggenggam surat asli yang dulu kusimpan diam-diam. Hakim bertanya, pengacara keluarga Chen menggertak. Tapi Lina tak goyah. Saya bukan pencuri. Saya korban. Dan saya di sini bukan untuk rebut warisan. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Anak saya kembali. Harga diri saya kembali. Ia menunjukkan bukti penyiksaan, pemalsuan dokumen adopsi, dan surat pengakuan Chen Yong yang sempat ia simpan, pengakuan bahwa anak itu memang miliknya. Ruang sidang hening. Rahasia terakhir terungkap. Saat pengacara lawan mencoba menyerang balik, KAI berdiri. Saya anak kandung Lina. Saya tumbuh dalam kebohongan. Tapi sekarang saya tahu kebenaran, dan saya memilih ibu saya. Tapi yang mengejutkan semua orang, Lina berkata di akhir. Saya tidak membunuh Chen Yong. Tapi saya juga tidak menyelamatkannya saat dia tersedak dan jatuh di rumah ini. Itu dosa saya. Tapi bukan kejahatan. Putusan. Hakim mengetuk palu. Lina diakui sebagai istri sah, pewaris sah. KAI diakui sebagai anak kandung, dengan hak penuh atas semua warisan. Keluarga Chen gugur haknya. Akhir yang baru. Rumah itu tidak lagi sunyi. KAI memutuskan tinggal dan membuka galeri kecil dari ruang tua yang dulu terkunci. Lina perlahan bangkit, bukan dari kursinya, tapi dari masa lalunya. Dan aku? Aku tetap di sana. Bukan lagi sebagai perawat, tapi sebagai bagian dari keluarga kecil yang pernah hancur, tapi tak pernah benar-benar mati. Terkadang, untuk membangun hidup yang baru, kau harus membakar reruntuhan yang lama sampai habis.